aku menghadapi kekejaman ibu mertua dan adik ipar yang membuang kelinci kesayangan putriku yang sering sakit. Alih-alih berteriak, aku merencanakan pembalasan dingin yang membuat mereka terpukul dan menyesal di depan seluruh keluarga. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Fajar di perumahan Taman Melati selalu disambut oleh simfoni sederhana. Kicauan burung pipit di atap rumah susun, deru mesin pemotong rumput di lapangan kompleks, dan aroma kopi pahit yang mengepul dari dapur rumah nomor 7. Di sanalah Elara mulai harinya, menyaksikan dunia melalui jendela dapur yang bingkainya sudah agak mengelupas. Pandangannya jatuh pada sosok kecil di halaman belakang. Maya, dengan piyama bergambar kelinci, duduk bersila di atas rumput sintetis, memperhatikan sesuatu di pangkuannya dengan intensitas yang jarang dimiliki anak seusianya. Itu adalah Bubu, si kelinci putih Anggora yang bulunya seperti awan kapas. Tanggan kecil Maya dengan hati-hati menyuarkan wortel potong, dan kelinci itu mengunyah dengan tenang. Hidungnya yang merah bergerak-gerak lucu. Senyum Elara mengembang. Di dunia yang sering terasa terlalu besar dan bising, untuk anaknya yang pemurung dan rentan asma ini, Bubu adalah jangkar kecil yang menenangkan. Rumah mereka sederhana, 2 kamar tidur, 1 ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang main Maya, dan dapur kecil yang selalu rapi. Tapi setiap sudutnya bernapas dengan cinta. Lukisan cat air karya Maya menghiasi dinding, rak buku penuh dengan novel-novel tua Elara, dan ensiklopedia anak-anak, serta foto-foto keluarga kecil mereka hanya Elara dan Maya. Karena ayah Maya telah pergi setahun setelah Maya lahir, memilih jalan hidup yang berbeda. Kepergiannya meninggalkan luka, tapi juga kekuatan bagi Elara. Ia belajar bahwa ketenangan adalah kemewahan yang harus diperjuangkan. Pagi itu, ketenangan itu mendapat telepon. Suara Bu Lastri, ibu mertuanya, terdengar datar dan penuh tuntutan melalui ponsel. Rumah kami direnovasi total, listrik dan air mati. Kami akan menginap seminggu di rumahmu. Bukan permintaan, tapi pernyataan. Elara menelan ludah. Hubungannya dengan keluarga mantan suaminya selalu berada di zona dingin yang sopan. Mereka, dengan rumah besar di kawasan elit dan cara hidup yang serba gemerlap, selalu memandang sebelah mata kehidupan Elara yang ia bangun dengan susah payah. Tentu Bu, kapan kedatangannya? Tanya Elara, berusaha menjaga keramahan. Sore ini, Clara juga ikut. Clara, adik iparnya, gabungan perfeksionisme dan sikap menggurui yang membuat Elara kerap menarik napas panjang. Setelah menutup telepon, Elara memandang Maya yang masih asyik dengan Bubu. Sebuah kecemasan samar menggelayut di hatinya. Ia tahu Bu Lastri dan Clara bukan penggemar hewan. Pernyataan mereka bahwa hewan peliharaan adalah sumber penyakit dan kekotoran sering ia dengar. Kedatangan mereka sore itu seperti badai yang masuk ke dalam ruang tenang. Bu Lastri, dengan rambut tersanggul rapi dan sari batik bermotif besar, melangkah masuk sementara matanya cepat sekali menyapu setiap sudut ruangan, seakan-akan menghitung setiap debu yang terlewat. Clara, dengan blus putih dan celana bahan panjang, langsung mengangkat alis melihat rak buku yang agak berantakan. Wah, kecil juga ya rumahnya, Laras, ucap Bu Lastri, duduk di sofa terbaik dengan anggun. Tapi ya sudahlah, yang penting bersih. Komentarnya membuat telinga Elara panas. Clara sibuk mengusap-usap jari telunjuknya di atas meja kayu, memeriksa debu. Elara, kamu masih kerja freelance itu? Desain? Grafis? Kok nggak cari kerja kantoran yang pasti? Biar bisa pindah ke rumah yang lebih layak buat Maya. Elara menggigit bibir. Maya sering sakit, Cel. Kerja dari rumah memudahkan saya mengurusnya.
Asma itu kan sering karena alergi debu atau bulu hewan, sahut Bu Lastri. Pandangannya tiba-tiba tajam mengarah ke halaman belakang, di mana Bubu sedang duduk di kandangnya yang bersih. Itu kelincinya masih dipelihara di rumah sekecil ini? Bubu teman Maya. Bu, dia sangat rawat, jawab Elara berusaha tegas. Hayam Piha, teman seharusnya anak-anak, bukan binatang. Ketegangan terus berlanjut hingga makan malam. Setiap detail dipertanyakan. Dari nutrisi makan Maya, jangan terlalu banyak gula. Nanti hiperaktif. Hingga pola tidurnya jam segini. Belum tidur, Maya yang biasanya cerewet di hadapan ibunya, menjadi pendiam dan hanya menatap piringnya. Elara bisa merasakan ketidaknyamanan anaknya. Hari-hari berikutnya adalah ujian kesabaran. Suara televisi yang selalu keras, wangian parfum menyengat yang mengganggu pernapasan Maya, dan komentar-komentar sinis yang tak putus-putusnya. Bubu menjadi sasaran empuk. Setiap kali kelinci itu dibawa masuk ke ruang dalam oleh Maya untuk diberi makan, selalu ada erangan jijik. Jangan dekat-dekat enduk, kotor, seru Bu Lastri suatu siang ketika Maya menggendong Bubu. Ia habis dimandikan. Nek, bantah Maya pelan. Bulu-bulu itu bisa beterbangan, masuk ke paru-paru, bikin asmamu kambuh, timpal Clara dengan nada tahu segalanya. Maya memeluk Bubu lebih erat. Wajahnya cemberut, puncaknya terjadi pada hari kelima. Sore itu, hujan rintik-rintik membasahi jalanan. Elara sibuk di dapur mencoba menyiapkan masakan yang sesuai dengan selera tamunya yang rumit. Maya, yang merasa sumpek karena tidak bisa keluar, mengambil Bubu dari kandang dan membawanya duduk di sudut ruang tamu. Jauh dari Bu Lastri dan Clara yang asyik bersenda gurau sambil menyantap kue yang mereka beli sendiri. Maya membuka buku ceritanya dan mulai membacakan untuk Bubu dengan suara berbisik. Adegan itu menghangatkan hati Elara yang melihat dari balik pintu dapur. Namun, kehangatan itu hancur dalam sekejap. Clara yang sedang berbalik untuk mengambil remote TV mendadak terhenti. Matanya membelalak. Aduh, Ma, lihat itu, bisiknya keras. Menarik perhatian Bu Lastri. Kedua wanita itu menatap ke arah Maya dan Bubu. Bukan dengan rasa gemas atau senang, tetapi dengan ekspresi jijik yang mendalam. Seolah mereka menyaksikan sesuatu yang sangat tabu. Bibir Bu Lastri mencibir. Elara, Elara, panggilnya keras, memecah keheningan. Ajarin anakmu sopan santun. Binatang peliharaan tidak boleh dibawa ke ruang tamu. Apalagi ditempel-tempel begitu. Itu kan tempat kita duduk-duduk. Maya kaget, memeluk Bubu protektif. Elara muncul dari dapur, tangan masih basah. Bubu bersih. Dan Maya, hanya apa? Potong Bu Lastri. Kamu mau anakmu tumbuh jadi penyayang binatang. Lingkungannya saja sudah tidak sehat. Ditambah lagi kontak langsung dengan hewan. Nanti kalau sakit lagi, repot siapa? Kamu saja kerjaannya tidak tetap. Clara mengangguk-angguk, menyorotkan pandangan penuh penghakiman. Iya, Laras. Seharusnya kamu prioritaskan kesehatan Maya. Hewan seperti itu bisa dibuang ke penampungan atau diberi ke orang lain. Mata Maya langsung berkaca-kaca. Pelukannya pada Bubu mengencang. Kata dibuang seperti pisau kecil di telinganya. Elara berdiri kaku. Air di tangannya menetes pelan ke lantai. Api kemarahan mulai menjalar di dadanya. Namun ia menarik napas dalam-dalam. Melihat wajah pucat Maya yang ketakutan lebih penting daripada meledak sekarang. Ia berjalan menghampiri putrinya, berlutut dan berkata lembut, "Ayo Maya, bawa Bubu ke kamar dulu. Bacakan cerita di sana." Maya mengangguk cepat, bangkit dengan Bubu dalam pelukan, dan hampir berlari menuju kamarnya. Elara kemudian berdiri dan menatap kedua wanita itu. Suaranya rendah, namun berisi es. "Bubu adalah bagian dari keluarga kami. Mohon,
Jangan bicara tentang membuang di depan Maya. Bu Lastri hanya mendengus sambil membenarkan posisi duduknya. Kami hanya kasihan melihat Maya. Elara, didiklah anakmu dengan benar. Elara memutar balik, kembali ke dapur. Tapi di balik pintu dapur itu, jantungnya berdebar kencang. Ia melihat sendiri kebencian di mata mereka. Bukan sekadar ketidaksukaan, tapi sebuah penghinaan terhadap sesuatu yang sangat berarti bagi anaknya. Senyum palsu dan kata-kata kasihan mereka terasa seperti racun yang perlahan merembes. Saat itu, Elara tahu kedatangan mereka bukan sekadar gangguan. Itu adalah invasi. Dan instruksi perempuan itu berbisik. Pertahanannya harus disiapkan. Ketenangan yang ia jaga selama ini baru saja dibelah. Dan dari retaknya, sesuatu yang lebih dingin dan lebih tajam mulai lahir. Malam itu, sambil menenangkan Maya yang masih sedih, Elara mulai mengamati, mencatat, dan bersiap. Langit menghitam jauh sebelum waktunya, membawa serta udara yang pekat dan berbau tanah kering. Lalu, dengan satu guntur yang menggelegar, hujan pun dilimpahkan ke bumi dengan amarah. Rintik-rintik berubah menjadi tembakan air yang keras, menghujam atap seng, dan membentuk genangan di halaman rumah nomor 7 dalam sekejap. Di dalam dapur, suara hujan itu hampir menenggelamkan desisan minyak dan bunyi pisau memotong. Elara berdiri di antara kepulan uap sayuran rebus dan wajan berisi ayam ungkep. Keringat membasahi pelipisnya. Makan malam hari ini harus istimewa. Bu Lastri mengeluh, masakan kemarin terlalu amis, dan Clara menyindir tentang gizi seimbang. Elara menggerakkan pisau dengan ritme cepat, tapi pikirannya di tempat lain. Ia memikirkan Maya, yang sejak insiden di ruang tamu 2 hari lalu, menjadi lebih pendiam dan memilih terus tinggal di kamarnya bersama Bubu. Tiba-tiba, dari balik deru hujan, terdengar suara teriakan kecil yang nyaris tertelan. "Bubu, Bubu, di mana?" Lalu, bunyi kaki telanjang berlari, kamar Maya terbanting, dan sosok kecil itu muncul di ambang pintu dapur. Wajah Maya pucat bagai lilin, mata terbuka lebar penuh horor. Napasnya tersengal-sengal. Tanda awal serangan asma bisa datang kapan saja. "Mama, Bubu, Bubu hilang." Pisau di tangan Elara terhenti. "Apa? Kamar kamu terkunci, Nak? Pasti dia sembunyi di balik lemari lagi." "Enggak, aku sudah cari. Kandangnya terbuka." Pintunya terbuka lebar, teriak Maya. Suaranya naik ke oktav yang memilukan. Elara segera mematikan kompor. Ia menyeka tangannya ke celemek dan bergegas menyusul Maya yang sudah berlari kembali ke kamar. Benar, kandang kawat berwarna biru tua yang biasanya selalu tertutup rapat dengan kait sederhana, sekarang terbuka lebar. Jerami di dalamnya berantakan, seperti ada yang terburu-buru keluar. Bubu, si kelinci yang paling taat dan takut pada ruang terbuka, tidak mungkin membuka kandangnya sendiri. Elara membungkuk, memeriksa kaitnya. Tidak, rusak. Itu harus dibuka dari luar. Pencarian dimulai dengan panik, namun sistematis. Elara memeriksa setiap sudut kamar, di bawah tempat tidur, di balik tumpukan buku, di dalam lemari yang agak terbuka. Maya merangkak di lantai, memanggil-manggil nama kelincinya dengan suara bergetar. Mereka perluas ke ruang tamu, ruang cuci, bahkan kamar mandi. Hasilnya nihil. Suara hujan di luar semakin menjadi, seakan menertawakan keputusasaan mereka. "Mungkin dia keluar ke halaman, lalu kena hujan," bisik Maya. Wajahnya mulai basah oleh air mata. Elara menggeleng. Pintu dan jendela rumah Mama kunci dari dalam. Bubu tidak bisa keluar, kecuali ada yang membawanya keluar. Pikiran itu menyambar seperti kilat. Elara menoleh ke arah ruang keluarga. Di sana, di bawah lampu sorot yang terang, Bu Lastri dan Clara duduk bersandar di sofa.
Sebuah mangkuk berisi kerupuk ada di pangkuan Bu Lastri. Mereka sedang asyik menonton sinetron. Tawa mereka sesekali terdengar menyela alur drama di TV. Mereka tidak bergeming, seolah hiruk-pikuk pencarian di sebelah sama sekali tidak terdengar. Elara merasa dadanya sesak. Ia berjalan mendekat, berusaha menenangkan suaranya. Bu, Sel, kalian lihat Bubu keluar dari kamar Maya? Bu Lastri memutar wajahnya. Ekspresi datar. Binatang itu. Loh, memangnya kenapa? Dia hilang. Kandangnya terbuka. Clara mengangkat bahu, tanpa mengalihkan pandangan dari TV. Paling sembunyi. Atau mungkin merasa tidak betah, lalu kabur. Kan biasa, hewan peliharaan kalau sudah stres. Bubu tidak mungkin kabur sendiri. Elara menekan. Matanya mengamati setiap gerak-gerik mereka. Ya sudah, cari lagi. Jangan ganggu kami nonton. Ucap Bu Lastri dengan nada kesal, sebelum menyuapkan sepotong kerupuk ke mulutnya. Saat itulah, dari balik punggung Elara, terdengar teriakan Maya yang berbeda. Bukan teriakan panik, tapi teriakan yang penuh dengan penemuan yang mengerikan. Mama, Mama, lihat ini. Elara berbalik. Maya berdiri di dekat meja tamu, dekat dengan tempat Bu Lastri dan Clara biasa meletakkan tas mereka. Di tangan mungilnya yang gemetar, ada secarik kertas kusut, basah di beberapa bagian, seolah pernah terlempar atau terjatuh. Kertas itu seperti sobekan dari buku catatan. Maya membacanya dengan susah payah. Air matanya makin deras mengalir. Ia memandang Elara dengan wajah hancur. Sebelum akhirnya histeris, tubuhnya lunglai. Dan ia duduk terpelanting di lantai, terisak-isak tak terbendung. Elara meraih kertas itu. Huruf-huruf di atasnya ditulis dengan cepat, menggunakan pulpen yang tintanya melebar karena kelembapan. Tapi masih sangat bisa dibaca. Gaya tulisannya tegak dan kaku, mirip dengan tulisan di catatan belanja yang pernah Elara lihat di dompet Bu Lastri. Bunyinya, dengan segala kebrutalannya, binatang menjijikkan, sudah kami atasi. Jangan ada lagi hewan kotor di sini. Dunia Elara berhenti berputar. Suara hujan, tawa dari TV, semuanya menjadi white noise. Yang ada hanyalah deru darah di telinganya sendiri dan jerit hati putrinya yang terseduh-seduh di lantai. Dingin yang bukan berasal dari hujan, menjalar dari ujung kaki ke ubun-ubunnya. Ia menatap tulisan itu, lalu perlahan, sangat perlahan, mengalihkan pandangannya ke dua wanita di sofa. Bu Lastri tampak sedikit tegang, tapi segera menutupinya dengan menyeringai. Apalagi itu? Clara malah mendesah panjang. Duh, drama lagi? Hilang kelinci kok heboh sekali? Elara tidak menjawab. Ia berjalan mendekati mereka. Kertas itu digenggamnya begitu erat hingga nyaris robek. Ia berdiri tepat di depan televisi, menghalangi pandangan mereka. Air menetes dari ujung rambutnya, tapi matanya kering dan membara. Apa artinya ini? Suara Elara terdengar parau, namun setiap katanya jatuh bagai palu godam. Apa? Itu tulisan siapa? Mungkin mainan Maya? Bu Lastri mencoba meremehkan. Bubu, Elara bersikeras, namanya dipotong oleh Maya yang meraung lebih keras. Apa yang kalian lakukan pada Bubu? Kami tidak tahu apa-apa tentang kelinci kamu. Clara membentak, berdiri. Jangan menuduh sembarangan. Kamu mau kami pergi dari sini? Ya, langsung bilang saja. Tidak usah cari-cari alasan dengan kelinci. Pengalihan isu yang kasar. Tapi Elara tidak terpancing. Ia melihat. Benar-benar melihat. Di sudut mata Bu Lastri, ada kedipan kepuasan yang cepat sekali hilang. Di gerak tubuh Clara yang defensif, ada kegugupan. Mereka tidak peduli pada tangis Maya. Mereka bahkan tidak bertanya apa yang ditulis di kertas itu. Seolah mereka sudah tahu, Elara memutuskan untuk mundur. Bukan karena kalah, tapi karena pertempuran ini membutuhkan strategi yang berbeda. Meledak sekarang
hanya akan memberi mereka pembenaran untuk memojokkannya sebagai emosional dan tidak rasional. Dengan tenaga yang luar biasa, Elara menahan setiap gejolak amarah di dadanya. Ia berbalik, meninggalkan mereka yang kembali pura-pura asyik menonton. Ia berlutut di samping Maya, menarik anak malang itu ke dalam pelukannya. Maya merespons dengan meraup erat tubuh ibunya. Wajahnya terkubur di bahu Elara. Isakannya menyayat-nyayat. Terseduh-seduh mama, mereka buang bubu. Mereka benci bubu, katanya. Katanya, bubu kotor. ST, sayang, mama di sini. Elara membelai rambut Maya, menatap kosong ke arah jendela yang dialiri air hujan. Di luar, gelap dan dingin. Di mana bubu sekarang? Dibuang kemana? Apakah masih hidup? Di tengah terjangan hujan seperti ini, hujan seakan menyiram bara api yang kini telah berkobar menjadi lautan kemarahan di dalam dada Elara. Rasa sakit, pengkhianatan, dan kemarahan yang murni membentuk suatu tekad yang beku dan tajam. Ia mencium kepala Maya, merasakan tubuh kecil itu menggigil ketakutan dan kesedihan. Mama janji, bisik Elara ke telinga Maya. Suaranya nyaris tak terdengar, namun berisi baja yang tak terbantahkan. Mama akan mencari bubu, dan mama akan pastikan mereka yang membuatmu menangis seperti ini akan menyesalinya. Ia menatap sekali lagi ke arah sofa. Mereka tertawa, menanggapi adegan lucu di TV. Bagi mereka, ini hanya soal seekor hewan. Bagi Elara dan Maya, ini adalah penghancuran sebuah dunia. Dan dari puing-puing dunia yang hancur itu, Elara bangkit dengan satu misi. Air mata Maya di bahunya adalah bahan bakar. Kertas bukti di tangannya adalah senjata pertama. Dan malam yang gelap, serta hujan yang deras ini, hanyalah awal dari sebuah pembalasan yang akan disusun dengan dingin, tepat, dan tanpa ampun. Dingin, itulah satu-satunya sensasi yang masih bisa diidentifikasi Elara. Di tengah pusaran amarah dan kepedihan yang merobek-robek dadanya, ia menarik napas panjang, perlahan, mengisi paru-parunya dengan udara yang terasa seperti pecahan kaca. Tangisan Maya yang memilukan di pelukannya adalah kabel listrik yang menyetrum jiwanya. Tetapi justru itu yang mematikan setiap keinginan untuk meledak. Ledakan hanya akan memuaskan mereka. Ledakan akan membuatnya tampak seperti wanita histeris yang tak bisa mengendalikan diri atau anaknya. Bulastri dan Clara akan saling pandang dengan pandangan sudah kuduga, lalu menggunakan teriakannya sebagai bukti ketidakstabilannya. Tidak, Elara menolak memberi mereka kemenangan semurah itu dengan gerakan yang sangat lembut namun penuh keteguhan. Ia mengangkat tubuh Maya yang lemas. Anak itu masih terisak, tapi sudah kehabisan tenaga. Elara membopongnya, mengabaikan betapa ringannya tubuh putrinya yang seperti sekumpulan tulang rapuh yang patah. Ia berbalik, dan dalam perjalanan singkat menuju kamar, matanya bertemu dengan Bulastri. Bukan tatapan memohon atau menuduh, melainkan sebuah penetrasi diam-diam yang dalam, kosong, dan membekukan. Tatapan itu tidak mengandung air mata atau amarah yang meledak, hanya sebuah perekaman yang dingin dan sempurna. Bulastri, yang sedang akan menyuapkan kerupuk lagi, tangannya terhenti di udara. Senyum puas yang samar di sudut bibirnya tiba-tiba menghilang. Clara juga merasa tak nyaman. Ia menggeser duduknya di sofa. Tatapan Elara bukan tatapan korban. Itu tatapan seorang hakim yang sedang mencatat semua bukti. Kamar Maya menjadi bunker mereka. Elara mengunci pintu, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia membaringkan Maya di tempat tidur, mengelap wajahnya yang basah dengan kain lembut, lalu memeluknya erat, sampai detak jantungnya yang kencang perlahan menyelaraskan diri dengan detak jantung anaknya. "Tidur, sayang," bisiknya, sambil terus membelai rambut Maya. "Mama di sini. Mama akan berusaha." Kata-katanya hampa, karena ia belum tahu harus berusaha apa,
tapi nadanya adalah sebuah janji baja. Akhirnya, kelelahan fisik dan emosional melumpuhkan Maya. Ia tertidur dengan wajah yang masih menyimpan bekas kesedihan yang dalam. Sesekali, kedip matanya bergerak-gerak di balik kelopak yang bengkak. Mungkin sedang bermimpi buruk mencari bubu. Begitu yakin, Maya tertidur lelap. Elara bergerak. Diam-diam, ia membuka laci meja kerjanya yang sederhana. Ia mengambil kertas ancaman yang basah itu, membukanya dengan hati-hati, dan meletakkannya di atas sebuah buku hardcover tebal. Lalu, dengan menggunakan handphonenya, ia memotret kertas itu dari berbagai sudut. Close up pada tulisan, gambar keseluruhan, bahkan termasuk bagian yang kusut dan basah. Ia menyimpan foto-foto itu di folder tersembunyi di cloud, dan mengirim salinannya ke email Rendra, kakaknya. Ia lalu membungkus kertas asli dengan plastik klip bening, menyimpannya di antara halaman-halaman buku hukum milik almarhum ayahnya yang tebal dan jarang dibuka. Bukti pertama sudah diamankan. Pikiran Elara berputar cepat, analitis, dan dingin. Seperti mesin yang baru saja dinyalakan setelah lama mati. Mereka membuang bubu. Tapi bagaimana caranya? Pintu depan dan belakang selalu terkunci dari dalam. Satu-satunya cara adalah melalui pintu samping yang langsung menuju ke jalan kecil di samping rumah, atau melalui halaman belakang yang berpagar pendek. Hujan masih mengguyur, tetapi sudah mereda menjadi gerimis. Elara memutuskan untuk memeriksa. Dengan senter ponsel, ia menyelinap keluar dari kamar. Ruang tamu sudah gelap dan sepi. Ia menuju pintu dapur yang membuka ke halaman belakang. Dinginnya udara malam menyergapnya. Ia menyinari tanah yang becek, pagar kayu yang sudah tua, dan kandang bubu yang kosong menyedihkan. Ia memeriksa pagar, dan di sana, di salah satu sambungan papan pagar yang agak pecah, tersangkut secari kecil kain. Kain berwarna krem, dengan pola sulur-sulur halus yang samar. Elara membeku. Ia ingat, itu adalah motif baju tidur Clara yang ia kenakan semalam ketika keluar ke dapur mengambil air. Dengan pinset dari kotak P3K, ia dengan hati-hati mencabut potongan kain itu. Sangat kecil. Mungkin sobekan saat Clara memanjat pagar atau melemparkan sesuatu ke seberangnya. Ia menyimpannya dalam plastik klip kecil yang lain. Bukti fisik kedua. Lalu, ia teringat. Beberapa bulan lalu, tetangga depannya, Pak Bowo, pernah mengeluh ada yang sering mengambil mangga dari pohonnya di teras. Sebagai solusi sementara, anaknya memasang sebuah CCTV mini murah yang ditempel di teras rumah Pak Bowo. Kamera itu kebetulan mengarah ke jalan depan, yang juga mencakup sebagian pintu samping dan ujung jalan kecil di samping rumah Elara. Apakah kamera itu masih berfungsi? Bisakah itu menangkap sesuatu di pagi buta atau sore hari saat mereka bertindak? Hari sudah larut. Elara kembali ke kamar. Tubuhnya menggigil, tapi pikirannya membara. Ia berbaring di samping Maya, tetapi matanya terbuka menatap langit-langit. Rencana kasar mulai terbentuk. Ia tidak bisa menuduh tanpa bukti yang tak terbantahkan. Ia butuh rekaman itu, dan ia butuh mereka lengah. Pagi hari datang dengan sinar matahari pucat, yang ironisnya cerah. Elara bangun, dengan wajah yang sudah tertata rapi. Tidak ada jejak tangis atau kemarahan, hanya kelelahan yang wajar. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, bahkan dengan sedikit lebih mewah. Saat Bu Lastri dan Clara muncul, dengan ekspresi siap bertahan, Elara justru menyapa mereka dengan senyum tipis yang sama datarnya dengan tatapannya semalam. Selamat pagi, silakan sarapan. Saya dan Maya ada janji ke dokter hari ini untuk kontrol asmanya. Jadi, silakan merasa nyaman di rumah, ucap Elara sambil menuangkan teh. Suaranya rata, tanpa dendam atau sarkasme yang terbaca. Bu Lastri dan Clara saling pandang, sedikit bingung. Mereka mengharapkan tangisan, tuduhan, atau setidaknya wajah yang masam. Oh, ya,
Baiklah, gumam Bu Lastri. Clara hanya mengangguk. Matanya masih penuh kecurigaan. Mungkin pulangnya siang atau sore. Silakan gunakan fasilitas apa saja, tambah Elara. Sebelum masuk ke kamar untuk mempersiapkan Maya, Maya bangun dengan wajah yang hampa dan mata merah. Elara membantunya mandi dan berpakaian. Kita cari bubu, Nak, bisik Elara sambil menyisir rambut putrinya. Tapi dengan cara yang lebih pintar. Maya hanya mengangguk. Kepercayaan buta pada ibunya adalah satu-satunya tali penyelamatnya. Mereka benar-benar pergi ke klinik, melakukan kontrol singkat. Namun setelah itu, Elara tidak pulang. Ia mengajak Maya makan es krim di sebuah kafe, memberi waktu. Lalu, ia menelepon Pak Bowo. Pak, ini Elara. Saya mau minta tolong tentang CCTV Bapak. Kemungkinan ada maling di sekitar rumah kita semalam. Ia menggunakan alasan yang meyakinkan. Setelah mendapat izin, ia meninggalkan Maya sejenak di kafe dengan seorang ibu pemilik yang ia kenal baik dan bergegas ke rumah Pak Bowo. Pak Bowo, pensiunan guru yang baik hati, langsung membantu. Wah, masih nyala kok. Ayo kita cek. Mereka memutar rekaman 24 jam terakhir. Elara menahan napas. Ia fokus pada waktu antara pukul 4 pagi hingga 7 pagi. Dan sore hari sebelum hujan turun. Dan kemudian di rekaman jam 5:15 pagi, saat langit masih kelam dan jalanan sepi, terlihat dua sosok wanita keluar dari pintu samping rumah Elara. Satu membawa keranjang anyaman yang biasa digunakan untuk jemuran. Sosok itu, meski wajahnya kurang jelas karena kualitas kamera, memiliki gaya berjalan dan potongan tubuh yang persis seperti Clara. Yang satunya lebih gemuk dan berjalan dengan angkuh. Adalah Bu Lastri. Clara tampak melemparkan sesuatu yang besar ke atas pagar halaman belakang rumah Pak Bowo yang bersebelahan. Lalu mereka berdua kembali masuk dengan cepat. Rekaman itu tidak menunjukkan apa yang dilemparkan, tapi konteksnya sudah jelas. Clara merasa dadanya sesak, tetapi tangannya stabil ketika ia meminta Pak Bowo untuk mengkopi rekaman itu ke flash drive-nya. Ini buat laporan polisi, Pak, kata Elara dengan suara datar. Padahal niatnya jauh lebih dalam. Pak Bowo mengangguk khawatir. Elara kembali menjemput Maya. Di tangan, ia kini memegang bukti yang tak terbantahkan. Foto ancaman, potongan kain, dan rekaman CCTV. Ia menyimpan flash drive itu di tempat terpisah dari bukti lainnya. Transformasi itu kini lengkap. Air mata telah menguap, digantikan oleh resolusi yang membeku. Ibu muda yang lembut dan pengalah itu telah terkikis. Yang muncul adalah seorang strategis yang dingin, seorang ibu singa yang akan menggunakan segala kecerdikan dan ketenangannya untuk menghancurkan mereka yang menyakiti anaknya. Senyumnya yang tadi pagi adalah topeng, dan di balik topeng itu, badai pembalasan sedang disusun dengan presisi yang sempurna. Langkah pertama telah diambil. Sekarang, waktunya mempersiapkan serangan balik yang akan mereka kenang sebagai penyesalan seumur hidup. Kabut tipis masih menyelimuti kompleks perumahan ketika Elara dan Rendra melangkah keluar rumah. Udara pagi itu terasa menusuk tulang, cocok dengan niat dingin yang menggerakkan mereka. Rendra, kakak Elara, yang biasanya tampil rapi dengan kemeja lengan panjang, hari ini memakai jaket sederhana dan celana jeans. Wajahnya yang mirip dengan Elara, dengan mata tajam dan alis tebal, kini mengerah seperti batu. Elara telah menceritakan semuanya melalui telepon dini hari. Suaranya datar dan tanpa emosi, seperti melaporkan sebuah kasus. Rendra, sebagai pengacara, langsung memahami bobotnya. Ini bukan lagi sekadar perselisihan keluarga. Ini adalah kejahatan psikologis terhadap seorang anak, dan ada bukti tertulis yang bisa dianggap sebagai ancaman. Maya menatap mereka dari balik jendela. Wajahnya masih pucat, tetapi sudah tidak menangis. Elara memberinya tugas.
menjaga rumah, dan berharap. Anak itu mengangguk. Genggamannya pada boneka kelinci tua begitu kencang. "Aku tunggu di sini, Mama," bisiknya. Dengan keberanian yang memilukan, penyelidikan dimulai dari titik paling logis. Tempat sampah besar di ujung jalan. Tempat truk sampah biasa berhenti pagi-pagi. Sambil membayangkan rekaman CCTV yang menunjukkan keranjang anyaman, mereka memeriksa sekeliling. Namun, tempat sampah sudah kosong, dibersihkan petugas jam 6 pagi. Sisa-sisa yang berceceran hanya plastik dan dedaunan. Langkah pertama mentah. "Kita butuh saksi," gumam Rendra. Matanya menyusuri deretan rumah. Siapa yang biasa bangun pagi di sini? Elara teringat pada Pak Bowo. Pensiunan guru itu sudah bangun dan sedang menyiram tanaman. "Pak Bowo, selain rekaman, apa Bapak lihat atau dengar sesuatu jam 5 pagi tadi? Suara aneh? Atau mungkin teriakan?" Pak Bowo mengernyit. "Jam segitu saya lagi salat subuh, tapi ada suara seperti barang jatuh ke tanah dari arah pagar belakang rumah saya. Lalu suara langkah kaki cepat. Saya kira kucing atau anjing liar, jadi tidak saya pedulikan. Itu cocok dengan rekaman." Mereka berterima kasih dan bergerak ke arah pagar belakang rumah Pak Bowo. Di sana, di tanah becek, ada jejak sepatu wanita dengan pola tapak halus, ukuran sedang. Bukan sepatu rumah. Jejak itu mengarah ke jalan kecil di samping kompleks yang biasa dilalui pedagang keliling. Mereka mengikuti jejak itu. Jalanan sepi, hanya beberapa pedagang mulai beraktivitas. Lalu, Elara melihat seorang pedagang sayur keliling, Pak Mardi, yang biasa lewat setiap pagi. Ia segera menghampiri. "Selamat pagi, Pak Mardi. Maaf mengganggu. Pagi tadi sekitar jam 5 lewat. Apa Bapak lewat sini dan melihat sesuatu yang tidak biasa? Misalnya, orang membuang sesuatu?" Pak Mardi, lelaki berusia 50-an, dengan wajah terbakar matahari, berhenti mendorong gerobaknya. Ia mengusap dagu. "Jam 5 pagi. Iya, saya lewat sini jam segitu ke pasar. Lihat. Oh iya, ada 2 ibu-ibu, pakai baju rumah, tapi kelihatan mahal. Gitu." Sedang ngobrol di dekat kali kecil sana. Ia menunjuk ke arah sebuah selokan terbuka yang membelah ujung kompleks, yang airnya keruh dan berarus deras karena hujan semalam. "Saya lihat, salah satunya bawa kardus." Lalu mereka lihat kanan kiri, dan, ya ampun, mereka buang kardusnya ke kali. Jantung Elara berdebar kencang. "Seperti apa kardusnya, Pak?" "Kardus biasa, tapi di dalamnya kayak ada yang bergerak-gerak. Saya waktu itu pikir, mungkin anak kucing atau apa." Saya mau protes, tapi mereka sudah buru-buru pergi. Kelihatannya dari arah perumahan sini. "Wajahnya bisa diingat?" tanya Rendra, membuka notes di ponselnya. Yang satu agak gemuk, sanggul. Yang satu muda, rambut pendek, mukanya jutek. Gitu. Bulastri dan Clara, tidak ada keraguan lagi. Dengan hati berdebar penuh harap sekaligus cemas, Elara dan Rendra menuju ke kali kecil itu. Airnya keruh, coklat, dan berarus cukup deras membawa sampah plastik dan ranting. Mereka menyusuri tepian, mata tajam, mencari sesuatu yang menyerupai kardus atau Tuhan melarang benda putih. Pencarian itu melelahkan dan menghancurkan hati. Mereka turun ke tepian yang becek, menggunakan tongkat untuk menyisir semak-semak dan tumpukan sampah. Setiap gumpalan putih yang terlihat membuat Elara tercekat. Tetapi, itu hanya kantong plastik atau busa. Setelah hampir 2 jam, harapan itu memudar. Arus kali yang deras mungkin telah membawa kardus itu jauh. Atau pikiran yang lebih mengerikan, Bubu sudah tidak lagi memiliki tenaga untuk bertahan dalam air dingin dan kotor itu. Elara berdiri di tepi kali. Tangan dan celananya kotor lumpur. Rasa putus asa mulai menyergap. Ia membayangkan ketakutan Bubu, kedinginan, dan akhirnya ia menutup mata, menahan isakan. Lara
Rendra meletakkan tangan di bahunya. Suaranya keras, tegas. Kita tidak berhenti di sini. Bahkan jika kita tidak menemukan Bubu, kita sudah menemukan kebenaran. Dan kebenaran ini yang akan kita pakai. Elara menarik napas dalam. Kakaknya benar. Air mata tidak akan mengembalikan Bubu. Tidak akan menghapus luka di hati Maya. Tapi keadilan, pembalasan yang setimpal, bisa mencegah ini terulang. Dan mungkin hanya mungkin memberi sedikit penutup untuk luka itu. Mereka pulang dengan tangan hampa. Tapi tekad Elara telah mengkristal menjadi sesuatu yang lebih keras dari baja. Ia tidak lagi sekadar mencari Bubu. Ia sekarang menyiapkan pembalasan. Sepanjang sisa hari itu, saat Bulastri dan Clara asik bersantai seolah tidak terjadi apa-apa, Elara bekerja di balik layar. Ia menggunakan ponselnya untuk merekam suara Maya yang sesekali masih terisak di kamarnya, memanggil-manggil nama Bubu. Rekaman suara itu murni, menyayat hati, dan menjadi bukti audio atas penderitaan yang mereka sebabkan. Ia juga mulai memeriksa pesan singkat Clara di sebuah grup keluarga besar yang jarang ia buka. Di sana, Clara dengan santai mengobrol tentang liburan dadakan karena rumah lagi direnovasi, lengkap dengan foto-foto selfie di dalam rumah Elara yang ia kritik. Dengan caption sinis, hidup sederhana ala kadarnya. Elara menyimpan screenshot itu. Renovasi rumah, ini jelas hanya alasan untuk liburan panjang dengan menginap gratis, sambil memuaskan rasa superioritas mereka dengan merendahkan kehidupan Elara. Ia bahkan menemukan pesan Clara ke Bulastri yang terbaca di notifikasi. Besok kita bisa keluar mall ya, Bu? Daripada di sini sumpek. Pesan itu dikirim kemarin siang, sebelum Bubu hilang. Jadi, mereka sudah merencanakan untuk bersenang-senang. Sementara hati seorang anak akan mereka hancurkan. Bukti-bukti itu dikumpulkan dengan rapi di sebuah folder digital terenkripsi. Foto ancaman tertulis, rekaman CCTV, potongan kain, kesaksian Pak Mardi yang Rendra rekam dengan izin, rekaman tangis Maya, pesan-pesan merendahkan, dan kenyataan bahwa renovasi adalah kebohongan. Semuanya membentuk sebuah narasi yang tak terbantahkan. Kesengajaan, kebencian, dan kekejaman yang direncanakan terhadap anak yang tak berdosa. Malam itu, setelah menidurkan Maya yang kelelahan menahan sedih, Elara duduk di depan laptopnya. Rendra telah mengirim draft sebuah nota kesepahaman yang keras, berisi tuntutan dan konsekuensi yang bisa digunakan jika diperlukan. Tapi Elara tahu, dokumen hukum saja tidak cukup. Rasa malu harus dirasakan di ruang yang paling terbuka bagi mereka, di hadapan keluarga besar. Di tengah citra sempurna yang mereka bangun selama ini, ia melihat foto Bulastri dan Clara di salah satu screenshot. Tersenyum lebar. Mereka merasa menang. Mereka pikir Elara hanyalah perempuan lemah yang hanya bisa menangis dan menerima nasib. Mereka salah. Elara menutup laptopnya. Matanya memandang keluar jendela ke arah langit malam yang kelam. Di dalam dada yang tenang itu, sebuah rencana mulai disusun dengan presisi yang dingin. Pembalasan tidak harus berupa teriakan atau kekerasan. Pembalasan yang paling menyakitkan adalah membeberkan kebenaran mereka di panggung yang mereka banggakan, dan lalu mengusir mereka dengan diam-diam, dengan martabat mereka yang tercabik-cabik. Esok dan hari-hari berikutnya akan ia gunakan untuk mempersiapkan panggung itu. Dan saat tiba waktunya, tidak ada ampun. Pagi itu, Elara berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap bayangannya sendiri. Wajah yang terekam di kaca itu tenang, hampir datar, seperti permukaan danau yang membeku. Tidak ada lagi jejak kemarahan atau kepedihan yang mendidih. Semuanya telah disalurkan, disuling, dan ditempa menjadi sebuah rencana yang runcing dan dingin. Ia menarik napas panjang, mengulurkan sudut bibirnya ke atas, membentuk sebuah senyum. Bukan senyum bahagia,
bukan pula senyum sinis. Itu adalah senyum kedok sebuah alat yang akan dipakainya untuk membangun panggung sandiwara terakhir bagi Bu Lastri dan Clara. Transformasi sikapnya dimulai saat sarapan. Elara menghidangkan bubur ayam buatannya, lengkap dengan telur rebus, cakwe, dan sambal spesial. Ia menyapa Bu Lastri dengan nada yang hampir penuh hormat. "Bu, ini saya buatkan bubur. Kemarin repot masak yang berat-berat. Hari ini yang hangat-hangat saja buat pagi." Bu Lastri, yang sedang mengatur sanggulnya di kursi makan, terhenti. Matanya menyipit penuh kecurigaan. "Oh, tiba-tiba baik sekali Elara." Bu Lastri. Elara tertawa kecil. Suaranya ringan. "Kita kan keluarga. Kadang ada gesekan kecil. Wajar. Saya juga sudah pikir-pikir. Mungkin saya yang terlalu protektif soal Bubu. Yang penting Maya sehat dan keluarga harmonis." Kata-katanya manis. Tetapi setiap suku kata terasa seperti kaca yang diasah halus. Clara, yang baru keluar dari kamar, mendengus. Akhirnya sadar juga. Kelinci memang bukan untuk dipelihara di dalam rumah. Elara hanya mengangguk. Senyumnya tidak goyah. "Iya, Clara. Mungkin kamu benar. Penyerahan diri yang palsu itu memuaskan mereka." Elara bisa melihat bagaimana bahu Bu Lastri yang tadinya tegang sedikit merendah. Clara bahkan tersenyum puas, merasa telah memenangkan pertempuran ideologi. Mereka menelan umpan itu dengan rakus. Di hari-hari berikutnya, Elara menjadi tuan rumah yang sempurna. Ia membelikan kue kesukaan Bu Lastri dari toko terkenal yang mahal. Ia meminjamkan Clara scarf miliknya yang bagus. Ia bahkan mendengarkan dengan wajah penuh perhatian ketika mereka bercerita tentang betapa megahnya rumah mereka yang sedang direnovasi. Di balik layar, jari-jarinya mengetik dengan cepat di laptop, mengumpulkan dan menyusun. Folder digitalnya kini telah bertransformasi menjadi sebuah presentasi yang dirancang dengan teliti. Slide pertama. Foto kertas ancaman yang dibesarkan dengan tulisan binatang menjijikkan terpampang mencolok. Slide kedua. Cuplikan rekaman CCTV dengan lingkaran merah mengarah pada dua sosok yang tak terbantahkan identitasnya. Slide ketiga. Foto potongan kain di pagar disandingkan dengan foto baju tidur Clara yang bermotif sama. Slide keempat. Transkrip kesaksian Pak Mardi, si penjual sayur. Slide kelima. Screenshot percakapan Clara yang merendahkan dan kebohongan tentang renovasi. Dan yang terakhir, sebuah video kompilasi pendek. Rekaman suara Maya menangis histeris, diselingi foto-foto Maya memeluk Bubu dengan wajah ceria. Lalu diakhiri dengan shot terkini, Maya terduduk lesu di jendela, menatap kosong. Elara menyiapkan segalanya. Speaker Bluetooth, proyektor portabel, dan remote presentasi. Semuanya diuji di kamarnya saat sepi. Bagian terpenting dari sandiwara ini adalah membuat mereka lengah, sekaligus memasang benih kecemasan. Suatu sore, ketika Elara tahu Bu Lastri sedang duduk di teras dekat jendela kamarnya yang terbuka, ia menelepon Rendra. Dengan suara yang sengaja dikeraskan sedikit, namun tetap natural, ia berpura-pura berkonsultasi. "Iya, Pak Rendra, saya pikir ini sudah masuk kategori pelecehan psikis terhadap anak ya, dengan bukti-bukti yang ada. Ancaman tertulis, penganiayaan terhadap hewan peliharaan yang merupakan bagian dari terapi emosional anak, plus kesaksian saksi mata." Elara berhenti, berpura-pura mendengarkan. "Oh, pasal 76C, Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman pidana penjara maksimal. Ya ampun. Serius, dan ganti rugi, material, dan imaterial. Saya pikirkan dulu, Pak. Tapi terima kasih atas pencerahannya." Ia menutup telepon. Dari balik tirai, ia melihat Bu Lastri tiba-tiba berdiri dari kursi terasnya dan berjalan cepat masuk ke dalam rumah. Wajahnya sedikit pucat. Percakapan itu telah mencapai sasaran.
Biarkan mereka gelisah. Biarkan mereka menebak. Ketakutan adalah bumbu yang akan membuat kejatuhan mereka terasa lebih pahit. Undangan pun disebar. Elara menggunakan grup WhatsApp keluarga besar. Pesannya ditulis dengan cermat kepada keluarga besar yang tercinta, menyambung silaturahmi, dan sekaligus mohon doa untuk kesehatan Maya. Izinkan kami mengundang bapak atau ibu, saudara atau satu, untuk hadir dalam acara makan malam sederhana di rumah kami. Sabtu depan, sepeninggal suami, dukungan keluarga sangat berarti bagi kami. Pesan itu rendah hati, sentimental, dan tidak mencurigakan. Itu adalah umpan yang sempurna untuk menarik semua pihak, terutama orang tua almarhum suaminya dan saudara-saudara Bulastri yang selalu ingin tahu urusan orang lain. Respons pun berdatangan. Rendra menjawab pertama, "Siap Du, doa terbaik untuk Maya." Diikuti oleh yang lain. Bahkan, Pak D dan Bude dari pihak almarhum suami menyatakan akan datang. Bulastri tampak sangat senang. Akhirnya, kamu tahu juga pentingnya menjaga hubungan keluarga, Elara, ujarnya. Mengira ini adalah tanda kemenangan mutlak mereka. Clara menyombongkan diri di grup. Iya, datang ya, semua. Acara kecil-kecilan, di rumah ada ipar saya. Saya dan ibu juga lagi ada di sini. Mereka sedang memetik buah yang sebenarnya adalah racun yang akan mereka telan sendiri. Hari-hari semakin mendekat. Ketegangan di dalam rumah Elara terasa seperti kawat baja yang ditarik kencang. Hampir putus, namun tak terlihat. Elara tetap ramah. Bahkan membantu Clara memilih baju untuk acara makan malam itu. "Ini warna pastel cocok untukmu, Cel," katanya. Sementara di benaknya, ia membayangkan betapa kontras warna pastel itu akan dengan wajah pucat Clara nanti saat presentasi diputar. Malam sebelum acara, Elara masuk ke kamar Maya. Anak itu masih terlihat murung. "Besok banyak tamu, Nak. Tapi Mama mau kamu kuat. Apa yang mereka lakukan pada Bubu salah. Dan besok, di depan semua orang, Mama akan pastikan mereka tahu itu." Maya memandang ibunya. Ia melihat sesuatu yang berbeda di mata Elara. Bukan lagi kesedihan, tapi sebuah kekuatan yang tenang dan mantap. Perlahan, Maya mengangguk. "Aku percaya, Mama." Elara menghabiskan malam itu dengan memeriksa setiap detail untuk kesekian kalinya. Kabel proyektor, backup file di flash drive dan cloud, baterai remote, hingga volume speaker. Ia juga menyiapkan kopi dan hidangan dengan sangat hati-hati, bukan sebagai tanda keramahan, tapi sebagai bagian dari setting panggung yang sempurna. Mereka harus merasa nyaman, diterima, dihormati, sebelum mereka tersungkur dari tempat duduk yang nyaman itu, saat ia mematikan lampu dan melihat ke arah kamar tamu di mana Bulastri dan Clara sudah tertidur. Senyum tipis itu kembali mengembang di wajahnya. Mereka tidur dengan nyenyak. Mungkin bermimpi tentang pujian keluarga besok. Tentang bagaimana mereka telah membimbing Elara kembali ke jalan yang benar. Mereka tidak tahu, mereka sama sekali tidak tahu bahwa karpet merah yang sedang Elara gelar untuk menyambut mereka sebenarnya mengarah langsung ke jurang kehancuran harga diri mereka. Dan esok, di pesta yang mereka kira untuk kehormatan mereka, Elara akan menarik karpet itu dengan sekuat tenaga. Sabtu sore itu, rumah nomor 7 berubah menjadi panggung yang sempurna. Sinar matahari keemasan menerobos jendela, memantul pada piring-piring saji sederhana, namun rapi yang berjejer di meja makan. Suara gemuruh percakapan dan tawa memenuhi ruang tamu yang biasanya sunyi. Keluarga besar dari kedua pihak hadir. Ada Pak De Gunawan dan Bude Yani dari pihak almarhum suami, beserta anak-anak mereka. Ada juga saudara-saudara Bulastri, pasangan yang selalu tampil serba wah, serta beberapa sepupu. Rendra hadir tepat waktu, berdiri di sudut seperti pengawal yang siap siaga. Udara terasa hangat oleh keramaian. Tapi di tengahnya, Elara
bergerak seperti maestro yang tenang, menyambut tamu, menyuguhkan minuman, dengan senyum yang tetap terpelihara di bibirnya. Bu Lastri dan Clara adalah bintang yang tidak resmi di acara itu. Mereka bersikap seolah-olah merekalah tuan rumah. Sebenarnya, dengan bangga menunjukkan perbaikan sikap Elara pada para tamu. Elara ini akhirnya sadar juga pentingnya menjaga silaturahmi, ujar Bu Lastri pada saudarinya dengan suara yang sengaja dikeraskan. Clara menambahkan, "Iya, kami kan di sini juga membimbing sedikit soal mengasuh anak. Yang penting kesehatan, bukan hewan." Mereka tersenyum manis, menikmati sorotan. Maya yang duduk di dekat Rendra hanya memandang piringnya. Sesekali menggenggam tangan pamannya untuk menenangkan diri. Elara mengamati semuanya dengan hati yang dingin. Ia biarkan sandiwara mereka berlangsung. Ia biarkan mereka merasa berada di puncak kemenangan. Setelah semua tamu kenyang dan suasana mulai santai, saat percakapan mulai tentang rencana renovasi rumah Bu Lastri yang megah, Elara tahu waktunya tiba. Dengan langkah tenang, ia berdiri di depan meja makan yang sekarang sudah agak kosong. Ia tidak berteriak atau memukul gelas, hanya mengangkat tangan sedikit, dan suaranya yang jernih namun penuh wibawa memotong obrolan. "Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir malam ini. Sebelum acara kita berakhir, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan. Bukan sebagai tuan rumah, tapi sebagai seorang ibu." Suaranya datar, namun memikat. Semua mata tertuju padanya. Bu Lastri tersenyum puas, mengira Elara akan mengucapkan terima kasih pada mereka. Elara mengambil proyektor portabel yang sudah ia siapkan di rak buku, dan sebuah speaker Bluetooth kecil. Dengan gerakan percaya diri, ia mencolokkannya. Layar putih sederhana, ia turunkan di dinding ruang tamu yang kosong. Persis di atas sofa, tempat Bu Lastri dan Clara duduk. Suasana mulai berubah. Ada yang bingung, ada yang penasaran. "Ini tentang putri saya, Maya," lanjut Elara. Matanya berpindah ke putrinya yang sekarang menatapnya dengan harap. "Dan tentang kebenaran yang selama seminggu ini saya pendam." Clara mulai gelisah. Bu Lastri berbisik, "Elara, ini bukan waktunya." Tapi Elara sudah menekan tombol remote di tangannya. Slide pertama, foto kertas ancaman yang besar dan jelas terpampang. Tulisan binatang menjijikkan sudah kami atasi. "Jangan ada lagi hewan kotor di sini." Terdengar desis dari beberapa tamu. Ini ditemukan Maya di bawah meja. Setelah kelincinya, Bubu, hilang. Bubu bukan sekadar hewan, ia adalah teman satu-satunya Maya yang sering sakit. Terapisnya di rumah. Elara menjelaskan dengan nada lugas, seperti jaksa menyerahkan barang bukti. Slide kedua, rekaman CCTV hitam putih yang diperbesar. Dua sosok wanita dengan keranjang. Meski wajahnya agak buram, gaya berjalan dan siluetnya sangat familiar bagi yang mengenal mereka. Rekaman dari tetangga, jam 5:15 pagi. Dua wanita mengeluarkan sesuatu dari rumah saya. Ruangan menjadi hening. Wajah Bu Lastri memucat. Clara terduduk membeku. Slide ketiga, foto close up potongan kain di pagar dan foto baju tidur Clara dengan motif yang sama persis. Ini tersangkut di pagar belakang setelah kejadian. Slide keempat, transkrip dan foto Pak Mardi, penjual sayur. Saksi mata melihat dua wanita berpenampilan necis membuang sebuah kardus ke kali kecil di ujung kompleks. Saksi mendeskripsikan fisik yang cocok. Tamu-tamu mulai berbisik. Pandangan mulai beralih dari layar ke Bu Lastri dan Clara yang sudah seperti patung. Lalu, slide kelima. Screenshot percakapan Clara di grup keluarga dan pesan pribadi yang merendahkan rumah Elara, serta kebohongan tentang renovasi yang ternyata hanya liburan. Suara bisik-bisik semakin keras. Saudara Bu Lastri, seorang ibu parubaya, memandangnya dengan mata tak percaya. Dan puncaknya, slide keenam,
Elara memutar video pendek. Layar menampilkan foto-foto Maya dan Bubu yang ceria, lalu berganti menjadi rekaman suara Maya menangis histeris malam itu. Mereka buang Bubu, mereka benci Bubu, yang jelas terdengar oleh semua orang. Diakhiri dengan foto Maya hari ini, duduk lesu di jendela. Suara tangis itu memenuhi ruangan, menusuk setiap hati yang mendengar. Elara mematikan video, suasana hening mencekam. Nafas Bu Lastri tersengal. Clara menutupi wajahnya dengan tangan. Kemudian, dengan suara yang tetap tenang, namun setiap kata bagai pisau bedah yang tepat, Elara berbicara. Ini bukan lagi tentang seekor kelinci. Ini tentang kekejaman yang direncanakan terhadap seorang anak berusia 7 tahun yang sedang sakit. Tentang penghancuran dunianya yang kecil. Tentang ancaman dan kebohongan. Dan yang paling menyedihkan, pelakunya adalah orang yang seharusnya melindunginya. Keluarga yang mengaku mengajarkan nilai-nilai luhur. Ia menatap langsung ke arah Bu Lastri. Anda berkata, keluarga itu penting. Nilai itu penting. Lalu di mana nilai itu ketika Anda menulis catatan penuh kebencian ini? Di mana keluarga ketika Anda membuang makhluk tak berdosa ke dalam kali di tengah hujan? Anda memandang rendah rumah sederhana ini, cara saya mengasuh anak, dan hidup saya. Tapi lihatlah diri Anda sendiri. Apa yang tersisa dari nilai yang Anda banggakan itu? Ruangan meledak. Pak De Gunawan, ayah almarhum suami Elara, berdiri dengan wajah merah padam. Lastri, Clara, apa benar ini? Saudara Bu Lastri yang lain menimpali. Kalian tega melakukan itu pada seorang anak? Kemarahan dan rasa malu keluarga besar berbalik sepenuhnya. Mereka merasa dipermalukan oleh kelakuan Bu Lastri dan Clara. Pertanyaan-pertanyaan berhamburan, menuduh, menuntut penjelasan. Bu Lastri mencoba membela diri. Suaranya gemetar. Itu hanya kelinci. Dan itu untuk kebaikan Maya. Hewan itu kotor. Dia, teman saya. Teriak Maya tiba-tiba. Suaranya lantang dan penuh air mata, memecah segala pembelaan. Teriakan polos anak itu adalah pukulan terakhir. Semua orang bisa melihat kebenarannya. Bu Lastri terduduk lemas. Seluruh pertahanannya runtuh. Clara menangis. Tetapi air matanya sudah tak ada yang pedulikan. Mereka terbongkar sepenuhnya, terisolasi di tengah kerumunan keluarga yang memandang mereka dengan kengerian dan rasa jijik. Lalu Pak De Gunawan berjalan menghampiri Elara dan Maya. Matanya berkaca-kaca. Dengan suara berat penuh penyesalan, ia berkata, Elara, Maya, kami semua minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak tahu mereka bisa sekejam ini. Ia memeluk Maya lembut. Lalu ia menoleh kepada istrinya, Bu Lastri. Suaranya bergetar antara marah dan hancur. Lastri, aku sangat kecewa. Perbuatanmu tidak bisa dimaafkan. Pulang. Sekarang, kita akan bicara panjang di rumah. Kata-kata itu adalah vonis. Bu Lastri seperti menerima tamparan. Citra sempurna yang ia jaga selama ini remuk, berkeping-keping di depan orang-orang yang paling ia hormati, keluarga besarnya sendiri. Elara tidak menangis, tidak berteriak kemenangan. Ia hanya memandangi adegan itu dengan kepuasan yang sunyi. Ia telah menarik karpet merah itu, dan mereka terjatuh dengan keras. Pengadilan di ruang tamunya telah memberikan keputusan. Kemenangan bukan teriakan, tetapi keheningan yang penuh martabat. Setelah kebenaran diungkap, ia menarik Maya ke pelukannya. Dan untuk pertama kalinya, sejak Bubu hilang, ia merasa angin keadilan mulai bertiup, membersihkan rumahnya dari racun yang telah masuk. Keesokan hari, setelah pengadilan itu, rumah nomor 7 terbangun dalam sebuah keheningan yang berbeda. Bukan kesunyian yang dipenuhi tegang dan sakit hati, melainkan sebuah kedamaian yang baru, seolah udara sendiri telah disaring dari segala racun. Rasa lega itu terasa fisik, seperti beban ratusan kilogram yang akhirnya terguling dari pundak Elara. Bu Lastri
Dan Clara telah pergi lebih awal pagi tadi, dijemput oleh Pak De Gunawan dengan wajah masih muram. Mereka pergi tanpa kata-kata pamit, hanya membawa koper dan rasa malu yang Elara yakin akan mereka pikul untuk waktu yang sangat lama. Dampaknya beria ke seluruh keluarga besar. Pesan singkat berdatangan di ponsel Elara. Bukan lagi berisi sindiran halus, tetapi dukungan dan permintaan maaf. Seorang bibi dari pihak almarhum suaminya menelepon. Suaranya bergetar. "Kami tidak tahu, Nak. Mereka selalu menggambarkan kamu dengan cara yang berbeda. Kami malu telah mempercayainya." Elara menerimanya dengan anggukan tenang, tanpa kebencian, tetapi juga tanpa kesediaan untuk langsung membuka diri lebar-lebar. Sebuah batas telah ia gambar dengan darah air mata Maya, dan batas itu akan dijaganya mati-matian. Maya masih terlihat sedih. Bayangan kehilangan itu seperti noda hitam di matanya yang cerah. Ia sering menatap kandang kosong Bubu di halaman, atau duduk di dekat pagar belakang, seolah mengharapkan si bola putih itu melompat kembali. Elara tidak membohonginya dengan kata-kata kosong. Ia hanya memeluknya dan berkata, "Kadang hal yang kita cintai pergi, Nak, tapi cintanya tetap tinggal di sini." Sambil menunjuk ke hati mereka berdua, ia mengajak Maya untuk menanam bunga di kebun kecil belakang, sebuah terapi untuk mengisi kekosongan. Namun, semesta sepertinya berbisik bahwa kisah ini belum sepenuhnya usai. 3 hari setelah kejadian, di sebuah sore yang cerah pasca hujan, sebuah pelangi samar melengkung di langit. Tiba-tiba, teriakan riuh sekumpulan anak-anak terdengar dari arah selokan, tersumbat di ujung komplek, tempat yang sama yang disebut Pak Mardi. "Ada kelinci, kelinci putih, masih hidup." Kabar itu dibawa oleh anak tetangga yang berlari dengan napas terengah. Elara, yang sedang menyiram tanaman, membeku. Jantungnya berdebar kencang. Maya yang mendengarnya langsung melompat dari kursi, matanya membelalak penuh harap yang tak tertahankan. Tanpa berpikir 2 kali, mereka berdua berlari menyusul anak itu. Di sana, di balik semak belukar dekat selokan yang airnya sudah surut, terlihat sebuah gundukan bulu putih kotor yang menggigil. Tubuhnya kurus, bulunya kusam dan penuh lumpur. Tetapi mata hitamnya yang lebar itu masih sama penuh ketakutan, tetapi juga pengenalan. Itu adalah Bubu, terperangkap di antara akar dan sampah, mungkin tersangkut setelah terhanyut. Dan itulah yang menyelamatkannya dari arus yang lebih deras. "Bubu!" teriak Maya. Suaranya pecah antara tangis dan tawa. Elara, dengan hati-hati, merangkak masuk ke pinggiran selokan yang becek. Tangannya yang halus kini tidak ragu menyentuh lumpur dan kotoran. Dengan lembut, ia mengangkat tubuh kelinci yang ringan itu. Bubu terlihat lemas, tetapi hidungnya yang merah masih berkedut-kedut lemah. Mengenali aroma Maya dan Elara, ia masih hidup, benar-benar hidup. Pulang ke rumah, kekacauan yang membahagiakan pun terjadi. Maya yang biasanya pendekatan menjadi sangat cerewet, memberi perintah. "Air hangat, Mama, handuk lembut, wortel." Elara dengan sabar memandikan Bubu dengan air hangat, membersihkan lumpur yang sudah mengerak. Bulunya yang putih susu perlahan mulai terlihat lagi. Setelah kering dan diberi makan serta air, Bubu berbaring di pangkuan Maya di ruang tamu, kelelahan tetapi aman. Maya memeluknya dengan hati-hati. Air mata bahagia menetes deras, membasahi bulu Bubu yang sudah wangi. "Jangan pergi lagi. Ya, aku janji jaga kamu," bisiknya. Pada malam itu, untuk pertama kalinya sejak seminggu terakhir, Maya tertidur dengan senyum tipis di bibirnya. Bubu ada di kandangnya yang sudah dibersihkan dan diperbaiki, dekat dengan tempat tidur Maya. Kedamaian yang nyata, yang sempat dicuri, akhirnya kembali. Elara menatap mereka dari pintu kamar. Perasaan yang berkecamuk antara syukur yang mendalam dan sebuah tekad yang sudah mengeras menjadi bagian dari dirinya.
Keesokan paginya, Elara duduk di teras belakang dengan secangkir teh. Ia memandang rumahnya sederhana, penuh dengan tanaman dan buku. Dan sekarang dipenuhi lagi dengan tawa kecil Maya yang sedang bermain dengan bubu di rumput sintetis. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan grup yang jelas dan tegas, ditujukan kepada keluarga besar, terutama Bulastri dan Clara. Kepada keluarga yang tercinta, bubu telah ditemukan dalam keadaan selamat. Kesehatan Maya juga membaik. Terima kasih atas dukungannya. Mulai hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa rumah saya adalah tempat damai bagi saya. Dan, Maya, kunjungan ke depan mohon dikomunikasikan dan diizinkan terlebih dahulu. Hubungan yang sehat dimulai dengan saling menghormati batasan. Saya harap kita semua bisa belajar dari kejadian ini untuk menjadi manusia yang lebih baik. Pesan itu adalah temboknya. Jelas, elegan, dan tak terbantahkan. Tidak ada kemarahan, hanya pernyataan fakta dan batasan. Beberapa membalas dengan mendukung. Dari Bulastri atau Clara, tak ada jawaban. Itu sudah cukup. Elara tahu mereka sedang menelan pil pahit akibat mereka sendiri di rumah megah mereka. Mungkin hubungan mereka dengan Pak De Gunawan dan keluarga besar lainnya sedang retak-retaknya. Itu bukan lagi urusannya. Kini, Elara adalah versi dirinya yang baru. Bukan lagi ibu muda penurut yang diam saat disakiti. Ia adalah seorang perempuan kuat yang tahu cara melindungi sarangnya dengan kecerdikan dan ketenangan. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada teriakan, tetapi pada ketepatan strategi dan keteguhan hati. Bab terakhir kehidupan ini ditutup dengan sebuah pemandangan sempurna di kebun belakang. Di bawah sinar matahari sore yang keemasan, Maya duduk bersila di atas tikar, tertawa lepas saat bubu yang sudah pulih melompat-lompat di sekitarnya, mengunyah daun sawi dengan lahap. Senyum Maya yang selama beberapa hari hilang, kini bersinar lagi lebih cerah dari pelangi manapun. Elara tersenyum, mendalam dan tulus. Perjuangannya selesai. Ia telah memenangkan kembali kerajaan kecilnya. Sebuah rumah sederhana yang dipenuhi cinta, tawa anaknya, dan seekor kelinci putih yang adalah simbol ketahanan mereka. Kedamaian sejati yang diperjuangkan dengan harga yang mahal, akhirnya kembali, dan ia janji akan menjaganya seumur hidup.